Oke, lanjut kembali kita di Kota Lama Surabaya. Kita melihat nih sejarah terkait Surabaya. Ini ada pemandangan perairan. Mungkin ini perdagangan ya teman-teman nih di Kota Surabaya. Pada zaman dahulu memang memakai alat sistem transportasi laut yang memang zaman dulu sangat efektif, sangat murah untuk bongkar perdagangan. Nah, ini ada kesibukan bongkar muat perdagangan di Pelabuhan Lama Kalimas, sekarang Jembatan Merah, Plaza Kanan dan Kampung Bebian Kiri. Nah, itu Jembatan Merah ya teman-teman. Tuh, memang dulu ini sejarah. Nah, ditulis di sini. Memang kota Surabaya pada abad ke-19 merupakan kota perdagangan utama, khususnya yang ada di kota-kota di Indonesia. Nah, Surabaya ini sudah jadi perdagangan utama. Pada zaman Belanda VOC tahun 1799. Nah, ini ada pabrik senjata berat dibangun di kota Surabaya. Industri perkebunan pun berkantor di Surabaya. Perusahaan ekspor juga, industri keuangan dan kantor asuransi, dan infrastruktur kota atau tata sangat maju. Nah, ini memang kota Surabaya sudah sejak lama menjadi kota perdagangan utama, khususnya di kota-kota Indonesia. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada suasana di Jembatan Merah ini ya teman-teman. Nah, ini suasana di Jembatan Merah dan Jalan Kembang Jepun tahun 1890. Wah, ini sejarah kota bisnis utama di kota Surabaya. Memang sangat ramai pada tahun 1890. Nah, kota Surabaya merupakan kota perjuangan di abad ke-20. Surabaya menjelma menjadi kota paling sibuk pada negeri koloni atau zaman Belanda ya teman-teman, yang dikuasai oleh VOC. Nah, kota tersibuk ini bisa dilihat. Nah, ini suasana jalan di Jembatan Merah. Memang zaman dulu transportasi perairan menjadi tulang punggung utama, karena memang basis untuk transportasi air sangat terjangkau daripada transportasi darat, karena memang di Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, ini suasana jalan Jembatan Merah tahun 1910 bisa dilihat nih. Nah, ini pada 1910-an kota Surabaya, kota yang berkembang ke selatan. Kawasan ini semakin padat pada awal abad ke-20-an. Bisa dibaca ya teman-teman. Kita jalan-jalan ke kota lama sambil mempelajari sejarah kota Surabaya. Wah, ini adalah mobil klasik pada zaman
dulu ini. Ini mobil Brigadir Maleby, perwira Inggris yang meninggal di tengah kericuhan pada tanggal 30 Oktober 1945. Wah. Nah, itu mobilnya tuh. Masih tersimpan di sini di monumen. Memang kota Surabaya ini memiliki sejarah panjang pada kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi saksi bisu pertempuran Surabaya. Pemimpin tentara Inggris Brigadir Maleby tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Peristiwa ini memicu pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November. Maka dari itu tanggal 10 November diperingati jadi Hari Pahlawan. Memang kita jalan-jalan ke Surabaya sambil melihat pemandangan kota lama dan belajar sejarah ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk generasi muda supaya mengingat kembali sejarah-sejarah terkait masa-masa perjuangan pejuang-pejuang kita yang sudah memerdekakan dengan darah serta keringat pejuang. Nah, ini ada gambar di kota lama ini, di Jembatan Merah, lalu lalang orang atau memakai zaman dulu pakai dokar ya. Nah, ini ada penjelasannya, suasana multikultural penduduk di kota Surabaya di Jembatan Merah tahun 1880. Nah, itu jembatan merahnya itu. Nah, ini ada museum hidup kota. Ya. Kota lama Surabaya lebih dari sekadar kota kuno. Dia merekam sejarah lahirnya kota dari sebuah kerajaan kecil menjadi kota bisnis raksasa, berkumpulnya banyak ras dan suku bangsa serta menjadi saksi pertempuran. Memang kota Surabaya menjadi kota pahlawan. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton serta like dan subscribe video saya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.